Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mila Nurdiali, SE Maka selaku dosen akuntansi pemerintah kelas DB1 dan teman-teman kelas DB1. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kami yaitu tentang analisis kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada Kementerian Perindustrian. Baik, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nini Hamsi dengan NIM akhir 2018, lalu ada saya sendiri Manfigi Firmansyah dengan NIM akhir 1103, lalu ada Rifanya dengan NIM akhir 1300, lalu ada Muhammad Aksa dengan NIM akhir 1035. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, langkah lebih baiknya akan saya jelaskan tentang profil Kementerian dari Perindustrian. Pada tahun 2004, seiring dengan pergantian Presiden RI, yaitu terpilihnya Dr. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita panggil sebagai SBY, melalui pemilihan langsung yang pertama di Indonesia pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 periode 2004-2009 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipecah jadi dua, yaitu Departemen Perindustrian yang dipimpin oleh Dr. Insinyur Andung Niti Maharja pada 20 Oktober 2004 sampai dengan 5 Desember 2005 sebagai Menteri Perindustrian, dan Departemen Perdagangan dipimpin oleh Bapak Mari LK Pangestu pada tanggal 5 Desember 2005 terjadi perubahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 di mana Dr. Insinyur Andung A. Niti Maharja diganti oleh Dr. Andes Fahmi Idris yang menjabat 2005 sampai 2009 sebagai Menteri Perindustrian. Kemudian pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 periode 2009 sampai sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono, Departemen Perindustrian diubah menjadi Kementerian Perindustrian dengan Muhammad Asy Hidayat sebagai Menteri Perindustrian. Lalu adapun dasar penyusunan laporan keuangan dari Kementerian Perindustrian. Laporan keuangan Kementerian Perindustrian 2021 audit merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Pengolahan hingga penyajian pada laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi atau SAI, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi melalui dari pengumpulan data, pencatatan dan pengisian sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Perindustrian. Laporan keuangan Kementerian Perindustrian TR 2021 merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Perindustrian sebagai eselon 1 wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. SAI terdiri dari sistem akuntansi instansi berbasis aktual atau SAIBA dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN. Dasar penyusunan laporan keuangan Kementerian Perindustrian. SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja, yaitu dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Lalu ada pun kebijakan akuntansi yang dilakukan di Kementerian Perindustrian. Pengelolaan, penyusunan, hingga penyajian laporan keuangan tahun 2001 telah mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kemenperin adalah sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aksa, kepadanya dipersilakan. Untuk selanjutnya yang pertama itu ada pendapatan LRK. Pendapatan LRK diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara atau KUN. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.
Pendapatan LLK disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Yang kedua ada pendapatan LO. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus, pengakuan pendapatan LO pada Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut. Poin pertama yaitu pendapatan pendidikan diakui secara proporsional antara nilai dan periode pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, pendapatan pengujian diakui setelah pengujian selesai dilaksanakan. Yang ketiga, pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Yang keempat, pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. Yang kelima, pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Bisa lanjut. Lalu selanjutnya ada standar akuntansi yang diterapkan, dan di sini ada udah poin ketiga ya, ada belanja. Nah, dan belanja itu diakui pada saat terjadi pengeluaran dari KUN. Yang kedua, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara. Yang ketiga, belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja, dan selanjutnya diklasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi. Dan selanjutnya lagi akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat ada beban. Di sini beban mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi. Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kelima ada aset. Pengakuan aset tetap diakui berdasarkan pada nilai satuan umum minimum kapitalisasi sebagai berikut. Poin pertama, pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama atau lebih dari 1 juta rupiah. Yang kedua, pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari 25 juta rupiah. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi atau jaringan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dan selanjutnya pengukuran aset tetap dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Penyajian aset tetap disajikan pada neraca, yaitu bagian pengungkapan aset tetap diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK yang berisi dasar penilaian kebijakan akuntansi dan penyusutan. Yang selanjutnya ada kewajiban. Di sini kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Poin A yaitu ada kewajiban jangka pendek atau suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya. Lalu ada poin B tentang kewajiban jangka panjang. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang apabila jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Selanjutnya di sini ada standar akuntansi yang diterapkan, poin ketujuh, yaitu tentang ekuitas.
Ekuitas mencatat selisih antara aset dengan kewajiban atau dalam satu periode pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Yang ke-8 ada penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih mencatat cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 garis miring PMK titik 06 garis miring 2014 tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga dan pembendaharaan umum negara sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 207 garis miring PMK 06 garis miring 2019. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya itu ada poin ke-9, implementasi akuntansi berbasis akrual. Mulai tahun 2015, pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu pos-pos ekuitas dana pada neraca tahun 2000 TA 2014 berbasis kas toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Yang kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015. Yang ke-10, revaluasi aset tetap. Revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Lalu pada tahun 2017 dan 2018, pemerintah melakukan penilaian kembali atau revaluasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik negara atau daerah. Selanjutnya, revaluasi dilakukan terhadap aset berupa tanah, gedung, dan bangunan jalan irigasi pada kementerian negara atau lembaga sesuai kodifikasi barang milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Namun, nilai tersebut belum disajikan dalam laporan keuangan Kementerian Perindustrian dikarenakan pada tahun 2017 proses revaluasi belum selesai untuk seluruh BUMN dan terdapat temuan atas nilai revaluasi tahun 2017 sampai 2018. Lalu poin ke-9 itu implementasi metode penilaian persediaan first in first out atau FIFO sejak penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual tahun 2015 hingga tahun 2020. Pemerintah menggunakan metode HPT dalam penilaian persediaan. Mulai tahun anggaran 2021, pemerintah menerapkan metode penilaian persediaan FIFO sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 234 PMK nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK nomor 225 garis miring PMK 5 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Selanjutnya, lalu analisis laporan keuangan pada Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, kesesuaian dengan PP nomor 71 tahun 2010. Kementerian Perindustrian sebagai satuan kerja pemerintah tingkat nasional yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan Kementerian
perindustrian ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Selanjutnya di sini yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa PNBP sebesar Rp254.501.761 atau mencapai 95,71% dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp262.565.995.000. Pos-pos yang ada di laporan realisasi anggaran Kementerian Perindustrian ini telah sesuai dengan PSAP yang berlaku. Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 2.269.372 rupiah atau mencapai 97,45% dari alokasi anggaran. Lalu contoh jurnalnya itu menerima SP2D per bulan yang dihitung tahunan atas pembayaran gaji pegawai senilai Rp659.944.763 juta rupiah akrual. Lalu jurnalnya itu beban gaji pada debit Rp659.944.763.614. Lalu pada kredit belanja pegawai YMHD itu sebesar Rp659.944.793.614 akrual. Lalu belanja pegawai MHD itu pada debit sebesar Rp559.944.763.614. Lalu DKL di kredit sebesar Rp659.944.763.614. Lalu di kas itu belanja pegawai di debit, belanja pegawai IMHD di debit sebesar Rp659.944.763.614. Lalu DKL-nya itu di kredit sebesar Rp659.944.763.614. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nini. Selanjutnya adalah analis laporan keuangan neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember tahun akhir 2021. Pos-pos yang ada di neraca Kementerian Perindustrian telah sesuai dengan PSAP yang berlaku. Nilai aset per 31 Desember tahun akhir 2021 dicatat dan disajikan sebesar 12 triliun sekian rupiah, yang terdiri dari aset lancar sebesar 295 miliar sekian rupiah, aset tetap neto sebesar 11 miliar sekian rupiah, piutang jangka panjang sebesar 0 rupiah, dan aset lainnya neto sebesar 159 miliar sekian rupiah. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar 31 miliar sekian rupiah dan 12 miliar sekian rupiah. Kemudian selanjutnya yang selanjutnya adalah analisis laporan operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus defisit, dan operasi. Surplus defisit dari kegiatan non-operasional, surplus defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pos-pos yang ada pada laporan operasional Kementerian Perindustrian telah sesuai dengan PSAP yang berlaku. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun akhir 2021
adalah sebesar 246 miliar sekian rupiah, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar 2 triliun 557 miliar sekian rupiah, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai 2 triliun 310 miliar rupiah. Kegiatan non operasional mengalami defisit sebesar 56 miliar sekian rupiah dan pos luar biasa sebesar 0 rupiah. Sehingga entitas secara keseluruhan mengalami defisit LO sebesar 2 triliun 366 miliar sekian rupiah. Yang kemudian adalah analisis laporan perubahan ekuitas. Analisis perubahan laporan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos yang ada di laporan perubahan ekuitas Kementerian Perindustrian telah sesuai dengan PSAP yang berlaku. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2021 adalah senilai 12 triliun 153 miliar sekian rupiah, dikurangi defisit LO sebesar 2 triliun 366 miliar sekian rupiah, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi dan transaksi antar entitas senilai 34 miliar 63 juta sekian rupiah dan 2 triliun 412 miliar sekian rupiah, sehingga ekuitas entitas per 31 Desember tahun akhir 2021 adalah senilai 12 triliun 165 miliar sekian rupiah. Kemudian yang selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Kemudian untuk kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nini. Berdasarkan pembahasan yang sudah kami buat tadi, adapun kami menarik kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yaitu laporan keuangan Kemenperin TA 2021, audit merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi atau SAI, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kemenperin. Laporan keuangan yang disusun Kemenperin tahun 2021 terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan CALK. Laporan keuangan Kemenperin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.